Salam Pak. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk pertemuannya. Eh, Baik, Pak. Hari ini kita akan mencoba menyampaikan mengenai praktikum perancangan sistem kerja dengan materi analisis dan pengukuran metode kerja. Nah, ini petunjuk pelaksanaannya, di mana nanti akan ada pengumpulan data dan alat dan bahan, prosedur praktikum, data hasil pengamatan. Nah, data hasil pengamatan seperti gambar di sebelah ini, ada pengukuran dari 1 sampai ke berapa gitu ya. Misalnya 1 sampai 30 misalnya. Kemudian yang diambil ukurannya setiap kali pengukuran itu berapa detik begitu ya untuk satu siklus pekerjaannya. Nah, kemudian ada pengolahan data. Di sini ada uji keseragaman data. Langkah-langkahnya menguji keseragaman data dengan menggunakan SPSS. Buka program SPSS, kemudian di input data pengukuran ke 1 sampai ke berapa? 30 sama dan waktunya siklus tadi dari 1 sampai 30 tadi. Kemudian pilihlah menu analyze. Kemudian pilihlah quality control, kemudian selanjutnya adalah control chart. Terus pilih individual moving ring, kemudian pilih define. Nah, petunjuk pelaksananya sudah saya taruh di sini. Misalnya kita input data di sini. Saya ini ambil contoh aja ya. Misalnya 1 sampai 30 untuk pengamatan 1 sampai 30, kemudian waktunya saya ambil 10 detik sampai beberapa detik begitu sampai jumlahnya 30. Selanjutnya data itu saya olah menggunakan SPSS ya. Tadi melalui menu analysis ya, quality control, kemudian control chart dipilih gitu ya kan. Setelah itu baru masuk ke sini, pilihlah individual manual range-nya, kemudian pilihlah continue ya. Nah, pilihlah define ya. Kemudian setelah itu maka muncul seperti ini. Ini kan sudah pernah juga dilakukan ya. Nanti dimasukkan setelah define ya, tadi masukkanlah yang waktu ke proses measurement ya, gitu ya. Nah, kemudian eh, pilih variabel waktunya dan klik tanda panah yang ada di proses measure ya. Kemudian klik controllers ya di sini. Ya, setelah diklik kemudian dia akan muncul yang diperintahkan. Misalnya di sini checklist lah above +3 sign ya. Kemudian below di sini -3 sign, kemudian diklik continue ya. Sudah klik kemudian continue terus oke. Nah, hasilnya seperti ini nantinya. Dia muncul untuk uji keseragaman data ya. Terus seperti ini. Selanjutnya lakukan uji kenormalan data. Kenormalan data perlulah, kemudian pilih menu analyze, kemudian non parametric legacy dialog, kemudian klik one sample KS ya. Setelah itu muncul dialog berikut. Ini untuk langkah-langkahnya sampai dia menemukan uji normalitas di bawah dari 0,5 berarti artinya adalah normal. Nah, ini petunjuk penunggangannya ya. Setelah itu ikuti langkah berikutnya. Kemudian masukkan variabelnya yang itu variabel waktu ya ke dalam tes variable list. Kemudian
Selanjutnya, nah hasilnya seperti ini. Oh ya, jangan lupa setelah dia masukkan data ke sini, test variable list, kemudian cek normalnya, karena kita akan menghitung normalitas data. Kemudian, nah kalau misalnya di bawah dari 0,5 berarti dikatakan normal. Nah di sini kalau angkanya di sini adalah 0, berapa ini? 0,05 ya. Jadi di sini kategorinya adalah normal gitu. Nah, kemudian lakukan uji kecukupan data. Kriteria ujinya kalau n aksennya kurang dari n, berarti data tidak cukup begitu ya. Ini sudah dipahami ya. Kemudian setelah dari sini kita masuk ke perhitungan waktu siklus. Nah, dengan rumus waktu standar ya, waktu siklus nih ya, sama dengan sigma x dibagi dengan n. Dengan n adalah jumlah data, sigma x adalah jumlah datanya. Kemudian perhitungan untuk waktu normal, di mana ws dikali p. P itu adalah faktor penyesuaian. Lihat tabel penyesuaian di Westinghouse di modul ya. Kemudian ada P sama dengan rumus P sama dengan 1 plus nilai penyesuaian. Di sini nilai penyesuaiannya di sini ada 4, yaitu faktornya adalah keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Kemudian dihitunglah perhitungan waktu baku dengan rumus adalah WN dikali 1 ditambah dengan L, di mana L itu adalah faktor kelonggaran, dilihat di tabel aja. Kemudian, nah ini faktor kelonggarannya, di sini ada faktor tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan mata, keadaan temperatur, keadaan atmosfer, keadaan lingkungan kerja yang baik seperti apa, begitu ya. Kemudian lakukanlah analisa dan pembahasan. Analisis ini membuat analisis secara paragraf, tidak dipergunakan untuk per poin. Hindari kata kami atau saya. Kemudian lakukan analisis mengapa perlu adanya uji keseragaman, uji kecukupan, kemudian uji kenormalan data. Selanjutnya analisis tes kecukupan data dengan tingkat ketelitian 10% dan tingkat keyakinan 95%. Lakukan analisis terhadap perbedaan hasil dari tes kecukupan data tersebut. Kemudian lakukan analisis terhadap faktor penyesuaian kelonggaran yang diberikan. Berarti di sini ada kurang lebih ada 4 analisa. Kemudian berikan kesimpulan.